Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Ikram dari Prodi Akuntansi dengan NIM 1012469. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang biaya modal individual dan tertimbang, konsep dan aplikasi dalam manajemen keuangan. Nah, di sini ada biaya modal individual. Biaya modal individual adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari masing-masing sumber dana seperti utang dan ekuitas. Setiap sumber dana memiliki biaya yang berbeda-beda karena tingkat risikonya juga berbeda-beda. Dan untuk memahami biaya modal individual ini sangat penting agar perusahaan dapat mengambil keputusan investasi dan pembiayaan yang tepat. Nah, di sini ada biaya modal ekuitas. Biaya modal ekuitas adalah tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh pemegang saham atas dana yang mereka investasikan dalam saham perusahaan. Tingkat pengembalian ini merupakan kompensasi atas risiko yang digunakan investor karena investasi saham memiliki risiko yang sangat tinggi dibandingkan instrumen keuangan lain seperti obligasi atau deposito. Nah, jadi biaya modal ekuitas sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Manajer keuangan menggunakannya untuk menilai apakah suatu proyek investasi layak dijalankan atau tidak. Nah, di sini ada rumus CAPM. Rumus CAPM adalah cost of equity risk-free rate by market risk premium. Risk-free rate adalah tingkat keuntungan dari investasi yang hampir tidak memiliki risiko, seperti obligasi pemerintah. Beta menunjukkan seberapa besar risiko saham dibanding dengan pasar secara keseluruhan. Semakin besar nilai beta, semakin berisiko saham tersebut. Market risk premium adalah tambahan keuangan yang diharapkan investor karena bersedia menanggung risiko investasi di pasar saham. Untuk selanjutnya, biaya modal utang. Biaya modal utang adalah biaya yang harus dibayar perusahaan ketika menggunakan dana pinjaman, biasanya dalam bentuk bunga kepada kreditur. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu imbalan atas risiko. Imbalan atas risiko adalah imbalan bagi pemberi pinjaman karena mereka telah mengambil risiko meminjamkan uangnya. Nah, yang kedua yaitu risiko gagal bayar. Semakin tinggi risiko perusahaan untuk tidak bisa membayar utang, semakin tinggi pula bunga yang diminta oleh pemberi pinjaman. Nah, untuk yang ketiga yaitu sumber utang. Biaya ini bisa berasal dari berbagai instrumen seperti pinjaman bank atau obligasi. Untuk selanjutnya yaitu biaya modal ventura. Nah, di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor ventura. Nah, maksudnya adalah investor ventura orang yang menanamkan modal di perusahaan baru pasti punya harapan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari uang yang mereka tanamkan. Nah, kenapa sih harus tinggi? Nah, kan suka ada yang bertanya kayak gitu. Nah, karena risiko yang mereka ambil juga besar. Perusahaan yang baru berdiri bisa saja kan gagal atau bangkrut. Nah, jadi supaya sebanding dengan risiko itu, mereka berharap pengembalian keuntungan yang didapat juga lebih besar. Nah, yang kedua yaitu biasanya lebih tinggi dari ekuitas atau utang karena risikonya lebih besar. Nah, yang ketiga yaitu dampak mencakup imbalan tetap dan pembagian laba atau saham. Maksudnya adalah seorang investor bisa mendapatkan dua jenis keuntungan dari suatu kerjasama atau kesepakatan. Nah, yang pertama itu imbalan tetap, yaitu pembayaran yang sudah pasti diterima, misalnya gaji atau
adalah pembagian laba atau saham, yaitu bagian keuntungan yang diberikan kalau hasil kerjasamanya menghasilkan keuntungan. Nah, yang keempat yaitu ditentukan melalui negosiasi antara perusahaan dan investor. Maksudnya adalah segala hal yang berkaitan dengan kerjasama, seperti berapa besar keuntungan, pembagian saham, atau syarat investasi. Nah, itu gak langsung ditentukan sepihak, tetapi dibicarakan terlebih dahulu sampai kedua belah pihak bersama-sama setuju. Nah, untuk selanjutnya yaitu biaya modal tertimbang WACC. Biaya modal tertimbang WACC adalah tingkat pengembalian rata-rata yang diharapkan dari seluruh sumber modal perusahaan, yang dihitung berdasarkan proporsi biaya modal masing-masing. Sumber dana seperti utang, ekuitas, dan modal ventura WACC. WACC digunakan sebagai dasar untuk menilai kelayakan proyek investasi dan memastikan bahwa keuntungan proyek mampu menutupi seluruh biaya modal yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan WACC dalam keputusan investasi. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu digunakan sebagai tingkat diskonto dalam analisis investasi. Maksudnya gini, WACC digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari keuntungan yang akan datang di masa depan. Nah, jadi kalau perusahaan mau lihat apakah suatu proyek investasi itu menguntungkan atau enggak, mereka pakai WACC sebagai patokan. Kalau hasil proyek bisa kasih keuntungan lebih besar dari WACC, berarti proyek itu layak dijalankan. Tapi kalau lebih kecil, artinya proyek itu kurang menarik atau beresiko. Nah, yang kedua yaitu membantu membandingkan kelayakan antar proyek investasi. Nah, yang ketiga yaitu proyek dengan tingkat pengembalian WACC dianggap layak. Nah, jadi gini, kalau suatu proyek bisa menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar dari biaya modal rata-rata perusahaan, artinya proyek itu menguntungkan dan layak dijalankan gitu. Nah, yang keempat yaitu dapat disesuaikan dengan tingkat risiko proyek. Nah, jadi setiap proyek punya tingkat risiko yang berbeda-beda, ada yang aman dan juga ada yang berisiko tinggi. Atau biaya modal bisa disesuaikan tergantung berapa besar risikonya. Kalau proyek berisiko tinggi, biasanya tingkat pengembaliannya juga harus lebih tinggi supaya sebanding dengan risiko yang ditanggung. Tapi kalau proyek risikonya kecil, maka WACC yang lebih rendah. Nah, next untuk selanjutnya yaitu pengaruh perubahan struktur modal. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu penambahan utang WACC cenderung menurun, biaya bunga lebih rendah. Nah, yang kedua yaitu peningkatan ekuitas WACC cenderung naik, biaya ekuitas lebih tinggi. Yang ketiga yaitu perubahan struktur modal mempengaruhi risiko keuangan dan persepsi investor. Nah, yang keempat yaitu dapat mempengaruhi kebijakan investasi, pendanaan, dan dividen. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah biaya modal individu menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari masing-masing sumber dana sesuai dengan tingkat risikonya. Sedangkan biaya modal tertimbang merupakan rata-rata biaya dari seluruh sumber modal perusahaan berdasarkan proporsinya. Keduanya penting sebagai dasar bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan menilai kelayakan investasi agar memberikan keuntungan yang melebihi biaya modal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.